Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada hari Minggu ini. Yang saya yakini Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan, hatiku tempat menyimpan benih yang baik, yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Bukakan hati kami untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di awal perikop dari pasal yang ke-8 dari Injil Lukas ini, kita melihat bahwa Yesus gigih sekali, ada kegigihan yang luar biasa di dalam memberitakan Injil. Ia banyak menabur dari satu kota ke kota yang lainnya. Dia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya untuk memberitakan Injil. Tetapi pada perikop yang kedua dari pasal yang ke-8 ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Kita melihat sesuatu yang menarik, yaitu kegigihan dari orang-orang yang datang dari setiap kota untuk mendengarkan Yesus berkhotbah. Sekumpulan orang yang ingin mendengar firman yang diberitakan oleh Yesus. Pada waktu Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lainnya, mungkin saja ada orang-orang yang sudah mendengarkan firman itu, yang merasa sudah puas. Tetapi bagi mereka yang masih belum puas akan khotbah-khotbah Yesus, tentu mereka seperti ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan lebih lagi. Mungkin saja yang terjadi dari orang-orang yang sudah merasa puas dengan cukup sekali mendengarkan firman Tuhan, barangkali itu juga termasuk mungkin yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa ada orang-orang yang sudah merasa cukup puas mendengarkan khotbah dari satu waktu tertentu saja. Tidak perlu untuk berlebihan, tidak perlu mendengarkan khotbah setiap minggu, tidak perlu mendengarkan khotbah setiap hari. Ada banyak orang yang demikian. Tetapi mereka yang belum haus akan kebenaran, belum dipuaskan, belum dipuaskan dengan kebenaran ini, mereka mempunyai kerinduan yang semakin besar untuk mereka bisa mendengarkan khotbah Yesus bukan hanya sekali, supaya mereka mendapatkan yang lebih di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kita melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa orang banyak itu berbondong-bondong dari setiap kota untuk menggabungkan diri kepada Yesus. Yang tentunya mereka itu mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk mendengarkan khotbah Yesus. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi mereka yang datang itu. Kalau kita perhatikan ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, jumlahnya cukup besar. Kita tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh merasa haus akan kebenaran sehingga ingin dipuaskan melalui firman Tuhan yang lebih banyak mereka dengarkan lagi, atau sekedar mereka hanya ingin sebagai follower yang ingin mendengarkan saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang penting ikut saja, entah apa yang dikatakan nanti seperti apa, yang penting dia mau mendengar saja. Atau mungkin saja mereka juga mempunyai motivasi-motivasi yang lainnya yang kita tidak tahu karena tidak dijelaskan di dalam firman Tuhan ini. Entah apapun motivasi setiap orang yang datang menggabungkan diri dengan Yesus, tetapi mari kita melihat secara utuh mengenai orang-orang yang datang berbondong-bondong dari setiap kota ini. Ini jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak, bukan kelompok kecil tetapi dapat diartikan ini sebagai ikan yang berlimpah-limpah yang siap untuk dijaring. Dan Yesus siap untuk mengajar mereka sebagaimana mereka juga siap untuk diajar oleh Yesus. Mereka datang untuk menggabungkan diri dan mereka rindu untuk bisa mendengarkan apa sih yang akan Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dan melalui perumpamaan ini Yesus ingin mengajar setiap orang itu untuk menunjukkan kemurnian mereka. Mereka ketika mereka menerima firman yang akan diberitakannya, apakah mereka orang yang sekedar ingin tahu saja
tentang khotbah Yesus, tentang firman, tentang Injil, tentang berita-berita yang disampaikan oleh Yesus, yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan dan menerimanya, atau memang mereka ini orang yang sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar sehingga firman itu diterima, dipahami, dan disimpannya di dalam hati mereka. Sebab hati manusia ini adalah seperti tanah bagi benih. Ya. Hati kita ini seperti tanah bagi firman Allah. Ya. Benih yang baik adalah firman Allah. Hati itu mampu menerimanya dan menghasilkan buah darinya. Namun kecuali benih itu ditabur di dalamnya, tanah itu tidak akan menghasilkan apapun yang berharga. Karena itu penting sekali untuk mempersatukan benih dengan tanah itu. Kira-kira untuk apa benih yang kita baca dalam kitab suci itu jika tidak ditaburkan? Dan untuk apa tanah yang ada dalam hati kita ini jika tidak ditaburi dengan benih firman Tuhan itu? Tentu akan kering hati kita. Tanah kita pun juga tidak akan menghasilkan apapun yang baik dalam kehidupan kita. Keberhasilan menanam benih ini sangat bergantung pada sifat dan keadaan tanahnya, apakah siap atau tidak siap untuk menerima benih itu. Tetapi selain itu, keberhasilan dalam menanam benih juga dipengaruhi oleh faktor yang lain dari luar. Dan diantaranya ada iblis ataupun godaan duniawi. Nah, firman Allah perlu kita pahami. Bagi kita sebagai bau kehidupan yang menghidupkan atau sebagai bau kematian yang mematikan kita. Oleh sebab itu iblis ini musuh yang tidak kentara dan pendendam yang suka mencegah orang-orang untuk memperoleh manfaat dari firman Allah. Ini yang harus kita waspadai. Ia merampas firman itu dari dalam hati pendengar yang acuh tak acuh. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-12 pun juga yang demikian. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, kebenaran ini mengajar kita bahwa kita tidak dapat diselamatkan kecuali kita percaya. Sedangkan perkataan Injil tidak akan dapat menyelamatkan kita kecuali disertai iman. Firman Allah ini baik, firman Allah ini mengandung keselamatan, menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi firman Tuhan ini tidak akan menyelamatkan jika kita tidak mengimaninya, tidak menerimanya dan mengimani di dalam kehidupan kita. Iblis berusaha mencegah hal itu supaya orang-orang tidak menerima Injil dan menjadi selamat. Itu yang dikehendaki oleh iblis. Oleh sebab itu selain adanya musuh yang besar di luar kita yang giat untuk mencegah kita untuk mempercayai firman Tuhan, juga ada musuh terbesar dalam hidup kita, yaitu hati kita sendiri. Maka di sini dalam perumpamaan ini Yesus ingin mengajar orang banyak itu bahwa mereka termasuk tanah yang seperti apa? Apakah tanah yang ada di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah dengan semak duri, atau tanah yang subur? Itu sebabnya Yesus melalui perumpamaan ini memberikan 4 gambaran hati kita, yang menunjukkan kita ini termasuk hatinya itu yang subur atau yang tidak subur. Mari kita melihat yang pertama. Ayat yang kelima adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Hati kita ini hati yang ada di pinggir jalan dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam godaan yang ada di sekeliling kita. Ketika firman Allah didengarkan dengan acuh tak acuh, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini acuh tak acuh sambil lalu, fokus kita tidak ke situ, tentu biasanya juga terdapat rasa benci terhadapnya. Di sini ditambahkan dalam perumpamaan itu bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini diinjak orang. Mereka yang dengan sengaja menutup telinga terhadap firman Tuhan itu sebenarnya telah menginjak-injak di bawah kaki mereka. Mereka menghina perintah Tuhan.
Orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang diartikan sebagai orang-orang yang ada di antara pengaruh-pengaruh dunia yang luar biasa ini, ya, biasanya mereka mendengar, tetapi mereka bersikap cuek, ya, bersikap acuh tak acuh. Ya. Apapun yang mau diberitakan, apapun yang disampaikan baginya itu bukanlah sesuatu yang penting. Ya. Itu sebabnya mereka tidak fokus ke sana. Ya. Pandangan hidupnya juga tidak ke sana. Ya. Dia tidak memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Firman itu dia dengar, tetapi dia tidak dengan kesungguhan hati. Ya. Itu sebabnya didengarkan dengan acuh tak acuh. Ya. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 ya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ya. Berlalu firman yang didengarkan itu tidak nyantol sedikit pun di dalam hatinya. Mereka dengan sengaja menutup telinga terhadap firman itu. Sesungguhnya ini tindakan yang sama seperti kita ini menginjak-injak firman Allah dengan kaki kita. Ya. Kita tidak menghormati firman Allah, kita tidak menghargai firman Allah, karena kita tidak mau mendengarkan firman Allah. Ya. Itu sesungguhnya tindakan kita ini menghina perintah Allah. Dan iblis memanfaatkan seperti itu. Ya. Orang-orang yang demikian, yang hatinya keras terhadap firman Tuhan, yang hatinya tertutup oleh firman Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkannya. Mereka bersikap acuh tak acuh. Ya. Mata mereka melihat orang yang berbicara tentang firman Tuhan, tetapi telinga mereka tertutup, hati mereka tertutup, ya, untuk firman Tuhan. Itu sebabnya iblis mengambil firman itu dan mereka tidak mendapatkan apapun dari firman itu. Dan sesungguhnya ini adalah tindakan kita yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Karena sama halnya kita ini sedang menginjak-injak firman Allah yang diberitakan kepada kita. Hati kita seperti pinggiran jalan raya. Ditaburkan yang baik pun akan hilang lenyap, ya, tidak akan sampai kepada kita. Karena keburu diambil oleh yang lainnya. Ada burung-burung di udara, ya, yang akan mengambil benih-benih yang baik itu, memakannya. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Ayat yang ke-6 berkata kepada kita, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya. Orang-orang yang terkesan oleh firman tetapi tidak berakar kuat di dalamnya, ya, mereka hanya mendengar, masuk ke dalam hidupnya hanya sebentar saja, tidak sampai mengakar dengan kuat. Ya. Yang terjadi apa? Akan menampakkan kemunafikan mereka pada saat pencobaan datang, bagaikan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu sehingga tidak berakar. Ya. Benih yang ditaburkan di bebatuan itu, ya, tidak sampai mereka mengakar, hanya menempel sedikit saja, dan itu mudah sekali untuk dicabutnya. Orang-orang seperti ini percaya sebentar saja kepada firman Tuhan. Pengakuan mereka tampak menjanjikan bahwa mereka seolah-olah sungguh-sungguh mereka menerima firman Allah, mereka bertumbuh seolah-olah mereka ini melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi pada masa pencobaan mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka yang awalnya maksudnya baik itu, ya, pada akhirnya akan nampak seiring dengan perjalanan waktu yang mereka jalani. Tidak peduli pencobaan itu berasal dari mana, ya, tetap saja mereka akan dikalahkan olehnya. Ya. Ini yang jatuh di tanah yang berbatu, mudah sekali dicabut. Ya. Bayangkan kalau kita ini melihat ada tanaman yang tumbuh di bebatuan, ya, tidak perlu tenaga yang kuat untuk kita mencabut tanaman itu. Dengan mudah sekali itu akan dicabutnya. Pencobaan-pencobaan yang datang, ya, kalau misalnya tanaman itu tumbuh di bebatuan itu, ya, akan dihimpit oleh bebatuan itu. Pencobaan-pencobaan itu akan membunuhnya. Pencobaan-pencobaan itu akan mematikan imannya. Ya, sehingga firman yang ditaburkan tidak akan berarti apapun di dalam kehidupan orang yang seperti ini. Mereka hanya terkesan dengan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini mengagumkan. Oh, firman Tuhan ini baik,
firman Tuhan ini menegur saya dan mengingatkan saya, sehingga saya harus bertobat, saya harus berubah, saya harus hidup di dalam Kristus. Tetapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tidak mengakar kuat imannya di dalam Kristus. Yang terjadi apa? Ya, pada waktu itu ketika pencobaan datang dalam hidupnya, dia akan mudah sekali untuk meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, tanah yang seperti apa yang mau Yesus katakan kepada orang banyak itu? Mereka datang kepada Yesus berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat besar. Apakah mereka benar-benar orang yang haus akan kebenaran? Apakah mereka orang yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan? Apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh ingin diperbarui hidupnya oleh khotbah-khotbah Yesus, ya, yang menjanjikan, yang memberikan penghiburan kepada mereka? Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Sebab sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Tadi yang pertama sudah jelas jatuh di pinggir jalan, ada iblis mengambilnya, sehingga orang tidak sampai dia ini menerima firman itu, dia tidak percaya, dia sudah menolaknya, menutup diri untuk firman Tuhan itu, dan dia sungguh-sungguh tidak diselamatkan oleh karena tidak menerima firman. Yang kedua, kita sudah belajar bagaimana benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Ketika pencobaan datang dalam hidupnya, dia meninggalkan Tuhan karena dia tidak sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Yang jatuh di tengah semak duri, sama seperti hal-hal lainnya, kenikmatan hidup adalah duri-duri berbahaya dan jahat yang menghimpit firman yang baik itu. Hal ini ditambahkan dalam ayat yang ke-14 dan memang tidak dicatat dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab Injil yang lainnya. Orang-orang yang tidak terjerat dalam kekhawatiran hidup, ya, yang tidak khawatir hidupnya, yang tidak terberdaya dengan tipu daya kekayaan, ya, perhatikan, janganlah membangga-banggakan diri bahwa mereka orang yang sudah mati terhadap hal-hal duniawi tersebut. Karena mereka bisa saja dijauhkan dari surga bila terperosok dalam kemalasan dan terbuai dalam kenyamanan hidup dan kesenangan indrawi. Ya, kesenangan indrawi itu hanya puas, ya, mendengarkan, wah kalau khotbahnya baik tak dengarkan, kalau tidak baik tidak saya dengarkan. Ya, melihat dengan mata, oh siapa yang berkhotbah? Kalau yang berkhotbah si A, saya akan mendengarkan. Kalau yang berkhotbah bukan si A, ya, saya tidak akan mendengarkan. Kalau kita ini melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita dengan jelas, dan ukurannya kepada hal-hal kepuasan indrawi kita, ya, tentu saja itu akan berpengaruh kepada firman yang akan kita terima. Ya. Dan kita perlu melihat kenikmatan-kenikmatan duniawi, kepuasan-kepuasan duniawi lah yang sesungguhnya juga menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena firman Tuhan yang seharusnya itu bertumbuh di dalam kehidupan kita tidak dapat bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena kita condong kepada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sia-sia. Yang seharusnya kerinduan kita dan kepuasan kita terhadap firman Tuhan membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Justru hal-hal duniawi, ya, kenikmatan dunia yang semu ini telah menjauhkan kita daripadanya. Nah, kalau kita ini menyukakan indera kita dengan perkara-perkara duniawi, ya, itu akan merusak jiwa kita, itu akan merusak batin kita dan keimanan kita. Semak duri itu bagaikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang berusaha menyerang kita dari berbagai penjuru, dari segala sudut dan dari segi kehidupan kita, yang ingin berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk menekan kita, yang berusaha untuk menggoda kita untuk meninggalkan firman Tuhan dan mengabaikan firman itu sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak mengakar dengan baik dalam kehidupan kita. Yang terjadi apa? Firman itu tidak ada artinya. Mau diberitakan seperti apapun, firman itu tidak akan mengubahkan kehidupan kita. Karena kita lebih condong kepada kenikmatan duniawi yang semu dan yang sia-sia itu. Yang keempat, inilah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Hatimu
adalah tempat menyimpan benih yang baik. Karena hatimu adalah tanah yang subur, yang sudah digali oleh Allah, yang sudah dianugerahkan oleh Allah, yang sudah dipercayai oleh Allah untuk menyimpan firman-firman Tuhan yang sangat luar biasa mengagumkan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidaklah cukup bila menghasilkan buah saja. Buah itu juga harus sempurna dalam kehidupan kita. Buah itu harus matang dengan benar. Jika tidak, ini sama saja dengan tidak menghasilkan buah sama sekali, karena tidak bisa dinikmati. Kalau buah itu masih mentah, itu tidak akan bisa dinikmati. Ya, istilah tidak berbuah yang digunakan dalam Injil Matius dan Injil Markus sama artinya dengan istilah tidak menghasilkan buah yang matang yang digunakan di dalam Injil Lukas ini. Ya, karena ketekunan diperlukan untuk menghasilkan kesempurnaan dari suatu pekerjaan. Tanah yang baik yang menghasilkan buah yang matang adalah hati yang jujur dan baik, yang siap menerima pengajaran dan perintah. Ini ada ayat yang ke-15 mengatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Hati yang bebas dari pencemaran dosa terpancang dengan teguh pada Allah dan kewajiban terhadap Allah. Hati yang tulus dan lembut yang tergetar mendengar firman itu, itulah hati yang tulus dan baik yang setelah mendengar firman itu mengertinya, menyambutnya, menyimpannya, dan sungguh-sungguh dia akan membuatnya bertumbuh dengan baik. Ya, karena hati kita ini adalah tanah yang subur. Tanah bukan sekedar menyambut, tetapi juga menyimpan benih itu. Ya, kalau kita mempunyai perut ini bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga menyimpan makanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika firman itu disimpan dengan baik, akan menghasilkan buah dalam ketekunan atau kesabaran. Ya, hal itu juga ditambahkan di sini. Harus ada ketekunan atau kesabaran dalam menanggung dan menanti. Ketekunan dalam menderita, penderitaan dan penindasan penganiayaan yang mungkin akan datang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin karena firman itulah dan yang membuat kita ini terus bertekun di dalam Tuhan sampai akhir untuk terus berbuat baik sesuai dengan buah-buah yang kita hasilkan dari ketekunan dan kesabaran kita. Mari kita renungkan. Hati yang baik adalah untuk menyimpan benih yang baik dari setiap firman yang ditaburkan Allah bagi kita. Maka respon kita terhadap firman Allah akan menentukan struktur tanah yang seperti apa yang kita miliki di dalam hati kita masing-masing. Apakah tanah kita ini seperti tanah di pinggir jalan? Ya, ditaburkan benih apapun tidak akan memberikan pertumbuhan sama sekali karena hilang lenyap, dilindas oleh kendaraan, dimakan oleh burung-burung yang berterbangan. Ataukah tanah kita ini seperti tanah yang berbatu, ya, hanya bertumbuh tetapi tidak mengakar dengan kuat sehingga mudah untuk jatuh, mudah untuk mati. Apakah kita ini juga tanah seperti yang penuh dengan semak duri? Oleh karena kenikmatan duniawi kita meninggalkan iman kita. Firman itu seolah-olah tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Atau kita adalah tanah yang subur. Hati yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman Tuhan yang baik, yang akan memberikan pertumbuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Bahkan 100 kali lipat buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan akan menjadi perenungan buat kita pada saat ini. Ya, kita masih dalam suasana Natal. Ya, mari kita memaknai Natal ini untuk menjadikan tempat kita hati yang baik, hati yang subur, supaya Kristus ketika menaburkan benih-benih yang baik dari setiap firman-Nya akan memberikan pertumbuhan dan kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan akan terus berbicara, memberikan pencerahan kepada kami masing-masing, sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.